Udah nyiapin bahan pembahasannya belum? Oh, kalau dari aku sendiri udah sih, C. Rencananya, kalau aku sendiri pengen bahas budaya kita, yaitu di asal Cube itu sendiri. Bahas budaya yang sekarang doang. Eh, aku punya ide nih. Gimana kalau kita cari tahu juga budaya asal Cube di masa lalu? Karena yang di masa sekarang kan udah dibahas direlaksa sedikit. Makanya kita tambahin juga budaya di masa lalu. Gimana, C? Boleh sih, tapi caranya gimana? Budaya itu sebenarnya adalah pondasi dari peradaban ya. Kita berbicara budaya dalam skop ALSA itu memang rasanya lebih khusus, semacam berbeda dari kebudayaan Indonesia misalnya. Tapi sebenarnya sangat berkait sauh. Jadi kata kuncinya dalam hal ini adalah berjejaring. Jaringan ini jangan dipikir luas dan kompleks karena kita berbicara ALSA pula. Energi kita untuk ketemu frekuensi yang sama itu memang tidak bisa dibuat-buat ya. Sebagaimana kalian cocok satu sama lain, saya pikir itu bagian dari proses yang alamiah. Tes, halo? Dav? Dav, Farah, suaraku masuk nggak ya? Tes. Masuk, C. Jadi gimana pas aku bawa ke tahun 1994? Mulai kebayang gak awal kebentuknya gimana? Oh, jadi tadi di tahun 1994. Intinya awal mula budaya dewasa kebentuknya tuh kayak gimana karena proses alamiah aja gitu ya berarti. Gimana caranya masing-masing orang tuh mendekatkan diri satu sama lain gitu. Bener banget, C. Tapi itu di tahun 1994 ya. Coba aku bawa ke tahun... Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Untuk menekan laju virus mematikan ini, sejumlah negara menempuh langkah tegas mulai dari karantina hingga melakukan lockdown atau mengunci wilayah. Penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat lumpuh dan terdampak. Pas aku jadi koordinator di tengah-tengahnya, ya di tahun kedua aku aktif sebagai ALSA, itu COVID gitu. Jadi abis itu sisanya sampai aku muslok, sampai aku jadi, ya sampai selesai lah gitu. Aktif di ALSA-nya, itu menjalankan kepengurusannya berarti 2 kepengurusan itu secara online. Waktu kepengurusan aku itu kita coba buat gitu. Jadi sekretariat online gitu. Jadi ada Discord yang ceritanya on 24 jam lah gitu loh. Kapan aja. Itu anggapannya sekretariatnya gitu. Jadi tinggal nyalain mic aja kan kalau mau tiba-tiba ngobrol atau apa. Atau ngomong di Discord ya gitu. Ini Sya ngapain sih? Oke mulu. Sya ngapain Sya? Hai guys, bentar ya. Aku bikin dalgona dulu. Ini OTW ke dapur. Di mana? Lo bikin dalgona di mana itu Sya? Oh, jadi pas COVID tuh ternyata budaya selfie UB masih tetap ada gitu ya. Cuman bedanya yang nggak langsung lewat tatap muka aja. Semuanya serba online gitu ya. Bener banget, C. Sayangnya, sebagian di masa kepengurusannya Bambo harus melewati masa-masa pandemi. Nah, Dav, itu kan sebagiannya melewati masa pandemi. Berarti sebagiannya lagi itu sebelum pandemi gitu ya. Berarti budayanya kayak gimana tuh? Nih, C, makanya kita simak sama-sama ya. Gini, aku ceritain dulu. Aku pertama kali masuk ALSA itu di tahun 2018 kan. 2018 aku masuk kuliah, langsung join ALSA sebagai member, ikut Olma dan lain sebagainya. Kalau yang pertama aku dapat budayanya adalah
mereka ini kan Alsa ini guyup ya, maksudnya memang terkenal dekat, apalagi Alsa SUB itu terkenalnya adalah guyup dan ramah gitu. Kalau jadi tuan rumah acara nasional atau ikut acara nasional lainnya gitu, dalam menyambut tamu, dalam memperlakukan member-membernya, dalam berkomunikasi dengan sesama dengan yang lebih tua itu terkenalnya ramah dan juga mudah berbaur gitu. Kalau budaya di Alsa LCOB yang aku ngerasain selama berproses di Alsa ini sebenarnya ada 4 yang paling menonjol. Yang pertama itu ada pemberdayaan sekre atau ke belakang. Terus yang kedua ada senyum salam sopan santun. Yang ketiga ada transfer knowledge atau TK-TK. Yang terakhir, yang keempat dan juga baru kita tahu namanya yaitu altruisme. Kalau ngomongin soal pemberdayaan sekre atau biasa kita sebut nongkrong ya, sebenarnya itu hanya sebuah bentuk budaya secara lebih santai karena itu pembawaannya juga nongkrong kan. Itu merupakan sesuatu yang biasa kita lakuin lah sebenarnya sama teman-teman, tapi bedanya ini dalam lingkup Alsa LCUB. Nah, tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara member, LB dan juga demisioner Alsa LCUB biar rasa kayak Alsa LCUB itu lebih bonding atau menumbuhkan rasa sense of belonging karena ini merupakan nongkrong secara informal dan juga bercanda-bercanda jadi nggak terlalu dibawa serius. Contohnya kayak gitu tuh. Menurut aku senyum salam sapa itu tuh adalah hal dasar di sebuah organisasi. Dengan senyum salam sapa itu tuh kayak menandakan kita menghargai satu sama lain. Kayak misalnya nih kita ketemu abang kakak atau teman sepantaran kita ataupun adik tingkat kita nanti, masa nggak kita sapa sih kalau kita ketemu? Terus juga menurut aku dengan kita rutin melakukan senyum salam sapa itu bakal meningkatkan kebersamaan yang membuat komunikasi kita pasti bakal lebih baik dan terbuka. Transfer knowledge atau biasa kita sebut TK-TK yaitu sebuah cara untuk bertukar pikiran dari kita kepada abang kita atau kepada orang yang mempunyai pengalaman yang lebih daripada kita. Contohnya seperti kita ingin maju sebagai project officer dari sebuah program kerja. Itu pasti kita harus melewati TK-TK kepada project officer yang sebelumnya. Kenapa? Karena project officer sebelumnya pasti mempunyai pengalaman yang kita sendiri itu nggak punya. Oleh karena itu makanya diadakan TK-TK untuk mengetahui lebih dalam dari apa yang kita nanti bakal lakukan. Mungkin aku mau masuk ke pertanyaan TK-TK-nya aja kali ya. Kalau pertanyaan TK-TK itu sesuai kebutuhan dari calon project officer yang bakal maju. Nah, mulai dari gimana mekanisme acaranya, terus gimana penyelenggaraannya, sampai ke evaluasi dari acara tahun-tahun sebelumnya. Nah, tujuan dari TK-TK ini juga biar kita memahami gimana itu evaluasi dari tahun sebelumnya dan kita jadi gak bakal ngulangin kesalahan yang sama di kegiatan yang akan kita lakuin. Altruisme merupakan budaya baik yang sudah Alsa LCUB implementasikan. Altruisme itu sendiri merupakan berbuat baik kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Di sini Alsa LCUB membudayakan apabila ada teman-teman yang tidak mempunyai kendaraan, setelah activity ataupun program kerja itu langsung ditawarkan tumpangan untuk kembali ke kos, untuk membeli barang, gitu. Altruisme menjadi inti sari dari self-love. Menemukan jati diri sendiri dengan melakukan sesuatu untuk orang lain dengan sepenuh hati. Mencintai diri sendiri itu pintu yang besar dan megah yang hanya bisa kita temui ketika kita mampu mengasihi yang lain, begitu.